for the score. So now we let's I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness of reflection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mendukung Timnas Indonesia tanpa kenal lelah. Kabar terbaru dari Timnas Indonesia yang sudah berlatih dan berkumpul di Jakarta untuk melakoni laga ke-8 kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 yang akan terselenggara tanggal 25 Maret 2025. Timnas Indonesia kali ini akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Lawan Timnas Indonesia dari grup C yaitu Bahrain. Para pemain Bahrain juga sudah tiba di Jakarta, sudah berlatih dan dijaga ketat oleh keamanan dari federasi. Laga kali ini laga yang sangat krusial tentunya bagi kedua tim yang akan berlaga di Jakarta. Indonesia sendiri sebelumnya melakoni laga tandang di Sydney International Stadium melawan Australia dan harus menerima kehebatan The Socceroos dan pulang ke tanah air dengan 0 poin. Timnas Indonesia dibantai oleh Australia dengan skor telak 5-1. Sedangkan Bahrain sebelumnya melakoni laga tandang di Jepang, sama nasibnya Bahrain dan Timnas Indonesia. Bahrain juga dipongkeng oleh Samurai Biru dengan skor 2-0. Kali ini Bahrain akan berhadapan dengan Indonesia di Jakarta dengan misi 3 poin guys. Tentunya Dragan Talajik dan anak asuhnya akan berbuat semaksimal mungkin agar meraih 3 poin di Jakarta. Ini adalah ancaman yang serius bagi Timnas Indonesia karena poin Indonesia dan Bahrain sama-sama mendapatkan 6 poin di grup C klasmen sementara guys. Indonesia sendiri bermain di kandang sendiri tentunya mempunyai motivasi yang lebih besar agar bisa meraih kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bapak Ketum Erick Thohir langsung datang ke tempat latihan dan memotivasi para punggawa-punggawa Garuda untuk menyemangati mereka agar tetap solid dan tidak terpecah belah, karena ketika kita down dan terpecah belah tentunya bakal menjadi bumerang nanti di lapangan hijau 2 kali 45 menit. Bahrain sendiri datang ke Jakarta sebelumnya penuh dengan drama yang minta laga di tempat netral dan lain sebagainya lah. Tapi akhirnya Bahrain datang ke Jakarta dengan full tim dan mempunyai misi 3 poin melawan Indonesia. Ini pertandingan yang sangat menentukan bagi keduanya karena kemenangan dalam pertandingan kali ini adalah harga yang harus Timnas Indonesia amankan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri bakal tidak diperkuat oleh pemain belakangnya yang paling mahal yaitu Miss Hilgers, karena Miss Hilgers mendapatkan cedera di menit 80-an saat melawan Australia kemarin. Miss Hilgers akan terbang langsung ke Belanda ke klubnya FC Twente untuk mendapatkan perawatan yang optimal karena cedera kemarin melawan The Socceroos. Tetapi Timnas
timnas Indonesia sudah mempunyai pemain-pemain cadangan yang cukup bisa diandalkan di lini belakang seperti Justin Hubner dan Rizky Ridho. Tampak terlihat dalam sesi latihan, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pakstur sepertinya menghandle latihan untuk melawan Bahrain di Gelora Bung Karno. Mudah-mudahan dengan turun langsungnya Alex Pakstur bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas Indonesia untuk melakoni laga ke-8 ini di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Bahrain sendiri yang tadinya memperkirakan Indonesia itu kumuh, Indonesia itu anarkis, tetapi setelah tiba di Jakarta mereka disambut oleh para supporter timnas Indonesia dengan ramah dan mereka sangat menikmati suasana latihan di Jakarta. Kemarin di Australia timnas Indonesia mengalami kekalahan dan para supporter timnas Indonesia menggaungkan nama kepala pelatih sebelumnya yaitu Coach Sintayong menggema di Sydney International Stadium. Tentunya ini adalah pukulan yang telak bagi Patrick Kluivert jika timnas Indonesia nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tidak bisa mengamankan 3 poin penuh di kandang sendiri. Diakui oleh Bapak Ketum kita Erick Thohir bahwa timnas Indonesia dalam tekanan karena kekalahan telak melawan Australia. Kita berharap tentunya timnas Indonesia bisa bermain apik di kandang sendiri dengan dukungan full supporter timnas Indonesia yang bakal mendukung Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di dalam stadion maupun di luar stadion, karena tiket dalam pertandingan kali ini sudah ludes terjual. Begitu antusias besar supporter timnas Indonesia akan tim kebanggaannya ini yang diharapkan bisa berkiprah maksimal di event-event internasional. Bahkan untuk supporter timnas Bahrain yang sudah dikonfirmasi oleh orang PSSI, 3.000 tiket untuk supporter timnas Bahrain tidak bisa diambil karena mungkin supporter timnas Bahrain takut untuk datang ke Jakarta. Akhirnya 3.000 tiket untuk supporter timnas Bahrain diberikan untuk supporter timnas Indonesia, guys. Wow, begitu luar biasanya supporter timnas Indonesia ketika tim kesayangannya ini dicurangi di Bahrain kemarin oleh wasit yang sangat kontroversial Ahmad Al-Kaf yang memberikan menit lebih untuk timnas Bahrain dalam pertandingannya melawan Indonesia di Bahrain. Tentunya bukan hanya supporter Bahrain yang ketakutan, bahkan Federasi Sepak Bola Bahrain pun tidak luput dari kunjungan dan silaturahmi para netizen Indonesia yang menggeruduk akun resmi dari PSSI-nya Bahrain, guys. Luar biasa sekali memang supporter timnas Indonesia ketika pemain-pemainnya, ketika tim kesayangannya ini dilecehkan atau dicurangi oleh pemain dan wasit dalam pertandingan. Bahkan bisa kita lihat di era divisi misalnya, pemain timnas Indonesia yang dapat tackling keras oleh lawan tidak luput menggeruduk akun Instagram pemain yang membuat cedera pemain timnas Indonesia. Luar biasa dukungan seluruh rakyat Indonesia dan supporter Garuda untuk timnas kebanggaannya. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno kali ini adalah laga perdana bagi penjaga gawang kita yang terbaru yaitu Emil Audero Mulyadi. Dikabarkan dalam bola.com dikonfirmasi bahwa nanti penjaga gawang yang akan diturunkan langsung menjadi starter adalah Emil Audero Mulyadi. Pastinya para supporter timnas Indonesia ingin menanti-nanti debut perdana penjaga gawang dari Italia ini, guys. Selain Emil Audero Mulyadi yang akan debut perdana di GBK, yaitu ada satu lagi pemain timnas Indonesia yang bakal melakoni debut pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yaitu
yaitu Joy Palupaisi. Pemain gelandang ini yang berdarah Maluku bakal bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ya entah menggantikan Kevin Verdong ataupun bisa diduetkan dengan Kelvin Verdong di lini gelandang guys. Mudah-mudahan bisa bermain apik dan memberikan permainan yang optimal serta bisa meraih 3 poin bersama timnas Indonesia di debut perdananya melawan Bahrain. Ketika timnas Indonesia kemarin bermain di Australia, kita bisa melihat mata Bapak Ketum Erick Thohir berkaca-kaca dan menangis saat timnas Indonesia dibantai di Australia. Tentunya Bapak Ketum sangat sedih dengan hasil 5-1 yang ini tentunya di luar prediksi kita semua ya guys. Ya misalnya kalah tipis lah ataupun seri misalnya. Tetapi timnas Indonesia harus rela mengakui kehebatan timnas Australia di kandang mereka dengan menaklukkan Garuda 5-1. Kita tahu sendiri bahwa selama ini Coach Sintayong selalu menggunakan 4-3-3, sering bertahan, sering parkir bus. Mungkin karena inilah salah satu penyebabnya. Ketika kita menaikkan pertahanan, kita bermain terbuka untuk meraih gol, ternyata serangan balik Australia sangat luar biasa dan kita harus rela bertubi-tubi dihujam gol. Padahal timnas Australia sendiri bermain dengan tim pelapis guys. Ini yang membuat sedih kita semua, wabil khusus Bapak Ketum Erick Thohir hingga berlinang air matanya di Sydney International Stadium. Semoga kejadian ini tidak akan terulang lagi di GBK. Timnas Indonesia sudah percaya diri, harus percaya diri karena kita bermain di kandang dengan dukungan penuh supporter dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mendukung Garuda dengan sepenuh jiwa. Laga ke-8 di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 ini merupakan pertandingan yang sangat krusial bagi timnas Indonesia agar kita bisa meraih 3 poin penuh guys. Karena jika kita seri ataupun kalah, maka harapan kita untuk mendampingi Samurai Biru ke Piala Dunia dengan posisi runner up bakal sirna dan pupus jika hanya mengandalkan hasil seri ataupun kalah guys. Bakal seru, tentunya ini menjadi pertandingan dengan misi balas dendam timnas Indonesia dengan Bahrain. Karena kita tahu sendiri ketika di Bahrain kita begitu sedih dengan drama yang ada di sana, dan inilah saatnya untuk timnas Indonesia membalaskan dendam kita untuk mengalahkan Bahrain di kandang Indonesia. Kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh sombong, kita harus waspada demi meraih 3 poin di GBK. Doa dan harapan kita semua tentunya untuk timnas Indonesia yang terbaik. Kita berdoa dan berharap Indonesia bisa mengamankan 3 poin penuh di kandang sendiri. Doa dan harapan seluruh rakyat Indonesia untuk timnas Indonesia agar bisa meraih kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tetap semangat, dukung terus timnas Indonesia tanpa kenal lelah agar timnas Indonesia bisa terus berkiprah di event-event internasional dan menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Semoga sedikit informasi dari saya ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Laga kali ini akan dimainkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung oleh stasiun TV nasional. Seluruh rakyat Indonesia berharap Garuda bisa terbang tinggi dan bisa meraih 3 poin di kandang sendiri. Tetap semangat terus, dukung timnas Indonesia dan jauhi judi online. Karena judi online itu sangat merusak sendi-sendi ekonomi keluarga kita guys. Sekian dari saya, Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan. They are not merely spectators, but the heartbeat that makes every match more than just a game. That energy never truly fades. We have a lot of players also from abroad, also me. And we appreciate this opportunity to play for our country, for our parents, for our grandparents.
And we are all Indonesia. We are all trying to defend the country.